Selamat malam Bapak Ibu Jemaat, saudara terkasih, kita akan bersama-sama untuk kita masuk dalam School of Truth malam hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita teduhkan dan tenangkan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi kami boleh masuk di dalam perhimpunan ibadah, menyembah memuji-Mu dalam doa malam dan School of Truth. Terima kasih Bapa, kami mau mulai dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan atas setiap peristiwa yang boleh kami lewati. Itu membawa kami kepada kemuliaan-Mu Tuhan, bersama dengan Tuhan di surga. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari jemaat Tuhan yang di rumah katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu, ajarku. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri,
siapkan sembah Tuhan. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya, Tuhan, Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak mengerti, Roh Kudus menuntun kami. Yang kami tahu Tuhan, kami mau fokus kepada kerajaan-Mu Tuhan. Langit baru, bumi baru, kami mau ikut jejak-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus. Oh, haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Layakkan kami Tuhan masuk hadirat-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan hidup. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu senantiasa dalam seluruh perkataan, pikiran, dan perbuatan kami Bapa. Terima kasih. Selamanya ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan, melewati gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Mari jemaat Tuhan, dari awal kita mau katakan, aku ada ini karena anugerah Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan.
angkat hati kita dan tangan kita, katakan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Aku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Biarlah hati kami penuh dengan cinta kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, biar hati kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Oh, haleluya. Biarlah kami mempersembahkan hidup yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap ketidaktepatan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus diubahkan Tuhan, mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Kami Tuhan mau berkata malam hari ini Bapa, satu yang kami perlu Kau Tuhan. Hanya satu-satunya yang kami perlu adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap ketidaktepatan kami Tuhan. Ampuni Bapa, layakkan kami untuk kami boleh masuk di hadirat-Mu Tuhan. Oh, ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, bila selama ini ku belum
berkenan di hadapan-Mu. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Mari katakan dari hati. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Dengan kerenan hati kami katakan, beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Mari nyanyikan dari hati kita yang paling tulus. Katakan, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Kami mau katakan Tuhan, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Tuhan, kami mau katakan di hadapan-Mu, beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari bersama katakan, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari katakan, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa
ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita sembah Tuhan. Kami rindu berkenan padamu. Malam ini kami datang padamu. Kami bawa hati dan hidup kami. Kami persembahkan padamu. Biar jadi jumpa yang baru dan berkenan hanya bagimu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami ingin memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Oh Bapa, malam hari ini kami datang padamu Bapa. Ini hidup kami. Biar Engkau dapati hidup kami. Berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, ajar kami firman-Mu. Ajar kami kebenaran. Supaya kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu sebentar. Kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat malam semuanya. Saya izin melepas masker ya. Baik. Saya berdoa supaya semua Bapak Ibu yang menonton, yang ada di rumah, juga mengalami Tuhan. Karena kita tahu bahwa dunia tempat kita hidup makin tidak aman dan makin tidak nyaman. Tentu satu-satunya harapan dan satu-satunya yang menjadi tujuan dalam hidup kita adalah kita kembali kepada Tuhan. Karena tempat yang terbaik, tempat yang memang sudah disiapkan oleh Yesus di rumah. Ya, itu sebabnya ada lagu yang berkata, rumahku bukan di sini katanya. Ya, rumah kita bukan di tempat kita tinggal hari ini, namun rumah kita di sana. Ya, di sana tuh di mana? Di kerajaan sorga. Oke. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Kristen Normal. Kristen Normal. Wah, ini apa lagi ini, Pak? Normal. Kita hidup di dunia yang sesuatu yang dulunya abnormal, sekarang jadi normal gitu. Ya. Nah itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Kalau kita mengacu pada KBBI, arti kata normal itu seperti ini. Menurut aturan
atau menurut pola yang umum, sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah. Jadi itu normal. Jadi normal itu ada satu kaidah, ada satu norma yang disepakati bersama, ya, tertulis maupun tidak tertulis gitu ya. Itu yang akhirnya menjadi aturan yang dilakukan dan itu menjadi sesuatu yang wajar. Bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ya, tidak wajar. Ya, sebenarnya sebagian masih hari ini masih kita mempercayai bahwa itu tidak wajar atau tidak normal. Ya, mohon maaf kalau ada yang namanya ini ya. Adam menikah dengan Tony, ya, misalnya gitu. Ya, itu 20-30 tahun yang lalu nggak normal. Nah hari ini ya ada negara tertentu, ada wilayah tertentu di bagian di dunia ini yang bahkan ada gereja khusus yang memberkati si Adam dengan Tony, gitu ya. Itu jadi sesuatu yang normal. Ya, saya menyampaikan ini mungkin kelihatannya tertawa, ya, tapi sebenarnya hatinya miris. Kenapa? Itulah yang terjadi setelah puluhan tahun. Sesuatu yang tadinya tidak normal, gak biasa, jadi normal. Normal hari ini kalau misalnya orang berpikir bahwa yang disebut dengan hidup itu adalah ya kamu bisa bekerja, kamu nikah, kamu punya anak, ya kemudian mengikuti aturan-aturan umum. Pada umumnya kebanyakan orang. Pemahaman ini kalau tidak hati-hati ini akan masuk dan bahkan sudah masuk di tengah-tengah gereja dan kekristenan. Sehingga akhirnya kita sulit membedakan ini benar-benar hitam atau putih. Karena apa? Karena cukup banyak yang main di wilayah abu-abu. Bagaimana caranya putih bisa jadi hitam? Geser aja sedikit. Ya, 2 derajat, 1 derajat, 1 derajat jadi abu-abu. Terus sampai satu titik putih itu jadi gelap. Akhirnya jadi hitam. Gitu. Ya, akhirnya orang bisa berubah gitu. Itu yang kita perlu hati-hati. Kekristenan yang kalau tidak dibaharui dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang sesungguhnya, itu yang akhirnya menyebabkan kita jadi sama seperti orang kebanyakan. Ini kan yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Ya, kenapa Rasul Paulus tulis, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Karena apa? Karena di zaman itu saja sudah banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya. Itu yang notabene jarak dari Yesus hidup sampai dengan Rasul Paulus menuliskan itu, kitab Roma, ya, itu masih cukup kuat dan kental pengajaran rasul-rasul. Gitu. Jadi penyimpangan kalaupun ada tidak seperti hari ini. Dan kita secara jarak waktu cukup jauh. Jauh dari jarak waktu, jauh dari jarak budaya gitu. Dan konteks histori dari zamannya Yesus itu jauh dari hari ini. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, ya, dan kita kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat kita akhirnya jadi seperti orang kebanyakan. Itu sebabnya banyak, kalau tidak hati-hati, banyak mimbar-mimbar Kristen, ya, banyak komunitas-komunitas yang dibicarakan hanya kehidupan yang hari ini. Agak jarang membicarakan kehidupan yang nanti, kehidupan yang kekal. Pak, kan itu nanti. Ya. Kehidupan di kerajaan sorga itu kan nanti. Ya.
Ya kalau kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah punya kerinduan. Kalau kita nggak pernah punya kerinduan, jangan-jangan kita nggak ke sana nanti. Kita nggak pernah punya kerinduan, kita nggak pernah. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Kalau misalnya kita, mungkin kalau di usia-usia dewasa, mungkin saja agak jarang. Tapi coba perhatikan anak-anak. Anak-anak kalau sudah menginginkan sesuatu, ya itu bisa tuh sepanjang hari itu yang dipikirin, itu yang dibicarakan, itu yang ditanya. Dad, nanti malam kita beli, misalnya contoh dia ingin benda atau mungkin dia ingin makanan sesuatu gitu ya. Ini baru jam 6 pagi. Dad, nanti malam kita makan ini kan ya, seperti yang Dedi janji 2 hari yang lalu. Oh iya, nak, iya. Baru jam 6 pagi. Mau deket-deket makan pagi, dia ingetin lagi papanya. Dad, bener kan ya, nanti sore kita akan pergi ya, kita akan makan 2 kali. Kenapa? Karena itu yang dia pikirkan, dia renungkan, dia inginkan. Itu yang akhirnya membuat si anak bisa tanya berkali-kali. Memastikan terus. Kira-kira kita kalau dengan kerajaan sorga begitu enggak? Jangan-jangan kita cuma ya sekali-sekali aja mikir. Ya pikirkan. Satu kali saya posting di media sosial. Waktu itu tidak ada hubungannya dengan kematian, tidak ada. Nah, hanya yang memang saya posting itu adalah orang yang sudah tidak ada di dunia ini secara fisik. Lalu masuklah DM ke media sosial saya. Kak, jadi kangen sama, ini saya posting tentang orang tua saya, tentang mama saya. Jadi kangen sama mami, jadi kangen sama tante, gitu. Ada masuk beberapa. Ya. Apa yang saya ingin sampaikan? Kita di dunia kenal yang begitu saja ya. Kita bisa loh kehilangan. Tapi ada momen-momen saja yang kita baru mengingat kekekalan. Ya pada saat begitu ada orang posting, atau kalau misalnya kita ada di rumah duka. Betul sih ada ayatnya. Ya. Kalau di rumah duka itu lebih baik gitu ya. Cuma kan memang kita tidak perlu ada di rumah duka sepanjang tahun gitu ya. Poinnya adalah sebenarnya yuk sama-sama kita memperbaiki cara kita berpikir. Kenapa? Kita nggak boleh memiliki kenormalan, kewajaran. Nah, kalau istilahnya Bapak Eras adalah kewajaran anak dunia. Ya. Kenormalan anak dunia. Orang yang mungkin dia Kristen, tapi cara berpikirnya tak ubahnya dengan orang yang tidak memiliki Kristus atau Yesus dalam hidupnya. Ketika orang sudah menjadi Kristen, kalau juga tidak hati-hati, ya, akhirnya yang dikejar itu sesuatu yang dianggap normal. Ya kamu mesti melayani dong. Gitu. Ya mungkin ada orang yang sampaikan, kamu mesti melayani. Aduh saya gak bisa melayani. Oh kamu bisa. Oh, kamu mulai dari ini. Akhirnya yang dikejar ya kekristenan melayani. Gak salah melayani. Kita perlu melayani. Melayani komunitas. Ya. Tapi yang dikejar bukan berdiri di depan seperti ini. Yang dikejar bukan ketika kita bisa melayani dan tampil di depan umum, bukan itunya sebenarnya. Karena melayani bisa banyak aspek. Ya. Melayani bisa banyak hal yang kita bisa lakukan buat sesama kita sebenarnya. Kalau nggak hati-hati, kekristenan pun akhirnya hanya menghargai orang, menghargai jemaat. Kalau nggak hati-hati, hanya ketika jemaat itu bisa eksis, melayani yang dilihat. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Satu kali dalam sebuah interview dengan seorang calon staf di kantor di mana saya bekerja, lalu saya ajak ngobrol, saya tanya-tanya,
Lalu saya tiba pada pertanyaan begini, karena ini saya tahu dia Kristen gitu ya. Saya tanya, Pak, boleh tahu gerejanya di mana? Biasa kalau misalnya hari Minggu gitu mungkin Bapak pergi kebaktian di mana? Dia sebutkan nama sebuah gereja di salah satu kota di Indonesia. Lalu dia sampaikan, oh saya di gereja ini, oh saya melayani. Oh oke, baik, baik. Bapak melayani apa Pak? Maksudnya mungkin apa usher atau musik atau apa gitu kan, saya kan nggak tahu. Lalu dia sampaikan, wah ini ya saya nggak tahu ya ini bagus atau kurang tepat. Tapi maksudnya saya salut juga sih, ya dia berani mengungkapkan ini karena biasanya orang yang punya pelayanan ini jarang mau tampil gitu kan. Saya pendoa Pak, oke, saya pendoa ya siap-siap ya begitu dalam hati aja tapi oh ya baik, wah luar biasa sekali Pak itu pelayanan yang luar biasa bisa mendukung apa namanya gereja gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sama-sama belajar mengoreksi hidup kita, mengoreksi hati kita supaya yang kita kejar itu bukan sesuatu yang normal menurut umum. Kenormalan kita perlu kembali kepada kebenaran. Kalau kita sebagai orang tua misalnya, pertanyaan buat kita semua yang punya anak. Kita menghargai anak kita karena apa? Nah, karena sekedar wah dia pinter, wah dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Bisa ini, bisa itu, gak salah, baik. Namun itu kan normal, orang kebanyakan seperti itu. Ya. Menerima anaknya karena anaknya bisa sesuatu. Pertanyaannya kalau anaknya gak bisa sesuatu, tetap gak kita hargai, tetap gak kita kasihi? Sebaiknya kita tetap kasihi, betul? Ya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Ketika kita misalnya bekerja, ya bekerja nih misalnya. Kita mungkin punya atasan gitu ya, kita punya pemimpin. Lalu kita kerja, terus ditanya, kerja baik masuk misalnya jam 8 kita masuk jam 7.40. Weh gitu ya. On time, pulangnya gak pernah, kalau misalnya biasanya jam 5 di kantor, ya kita pulangnya jam 6 misalnya gitu. Ya. Apa yang kita lakukan itu baik? Baik. Pertanyaannya, kenapa kita lakukan itu? Kalau ditanya misalnya, oh iya habis kalau misalnya saya telat-telat nanti misalnya mempengaruhi KPI saya. Ya, saya dulu berurusan dengan KPI soalnya. Ya, KPI saya, Key Performance Indicator. Gitu, ya. Kalau enggak nanti saya dinilai jelek oleh pimpinan saya. Enggak salah kita meminta, kalau misalnya kita pemimpin, kita meminta orang yang kita pimpin itu mengikuti key performance indicator. Namun pertanyaannya kan gini, kalau orang ini nggak mengikuti KPI full karena ada dalam tanda kutip bolong-bolongnya gitu ya, kira-kira kita tetap menghargai dia nggak? Jangan-jangan kita menghargai dia karena apa? Karena dia baik, karena dia performanya bagus aja. Begitu performanya nggak bagus, kita nggak baik lagi sama dia. Nah itu kan salah. Itu kan kenormalan anak dunia. Ya di mana-mana orang kerja begitu. Ya. Sebaiknya kita perlu masuk ke strata yang jauh lebih tinggi, ke standar yang lebih tinggi. Buat yang bekerja, dia bekerja sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Karena dia memperlakukan pekerjaannya seperti dia sedang melayani penciptanya. Wah, kalau kita memperlakukan seperti itu, kita nggak berani main-main. Kemudian, kalau kita pemimpin dan punya staff, kita nggak asal sekedar gini, wah kamu salah, oh kamu ini. Kita berjuang untuk tolong dia gitu. Kita nggak sekedar menilai buruknya, namun kita juga melakukan sesuatu supaya dia bisa jadi jauh lebih baik. Gitu, ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak hati-hati, ya, kenormalan yang
berada di sekitar kita, itu kita terima menjadi bagian dari diri kita. Sehingga akhirnya kita tak ubahnya dengan orang pada umumnya. Normal tadi. Kalau kita tidak hati-hati, kita hanya menilai orang lain, menghargai orang lain, karena apa yang dia bisa buat, apa yang dia bisa kerjakan, apa prestasinya, apa untungnya buat saya, orang ini misalnya gitu ya. Akhirnya relasi-relasi yang dibangun gak pernah tulus. Kenapa? Kamu bisa bikin apa dulu buat saya? Kalau enggak, no gitu. Wah itu hati-hati. Itu kenormalan dunia pada umumnya. Kita menghargai orang lain bukan karena apa yang bisa dia capai. Nanti di poin berikutnya kita akan pelajari lebih dalam. Ya. Kita menghargai orang lain, kita menghargai rekan kita menghargai sesama tubuh Kristus itu bukan karena apa yang dia pernah buat, bisa buat, prestasinya, keterampilannya, bukan. Bukan itu. Ya. Kita perlu belajar menjadi Kristen yang normal. Kristen yang normal itu menghargainya esensi, bukan atribut. Ini atribut pakaian yang saya pakai. Esensinya saya, esensinya Teguh, itu bukan apa yang saya pakai. Esensinya saya bukan apa jam yang saya pakai. Esensi saya bukan handphone yang saya punya. Esensi saya adalah yang di dalam. Sayanya itu, Teguhnya itu adalah pikirannya, perasaannya, rohnya, itulah Teguh. Betapa sering kita menghargai orang bukan esensinya, bukan intinya. Kita lebih menghargai atributnya. Hati-hati. Ya. Kristen yang normal, fokusnya pada esensi, bukan pada atribut. Itu sebabnya kita ketika kita belajar kebenaran, yang kita pelajari, kalau Bapak Ibu Saudara dengarkan terus firman Tuhan. Ya. Seperti ini, SOT malam ini, kemudian khotbah hari Minggu. Hampir selalu, kalau tidak mau dikatakan selalu, itu mengarahkan untuk kita belajar kebenaran, mencintai kebenaran. Karena apa? Karena itu esensi. Esensi kekristenan bukan fulfill your potensi. Bukan. Esensi kekristenan adalah hubungan Tuhan dan kerajaannya. Itu esensinya. Kalau nggak hati-hati, kita akhirnya nggak fokus pada yang esensi. Itu yang akhirnya membuat kita nggak fokus mentransformasi hati kita dan pikiran kita. Padahal yang perlu ditransformasi itu bukan penampilan kita saja. Ya, kita perlu berpenampilan baik, enak dilihat orang lain, iya betul, saya setuju. Kita perawatan, ya, makan yang baik, ya, yang sehat maksudnya ya, ikut doa puasa, gitu ya kan kita masih dalam rangka doa puasa. Supaya apa? Supaya yang kita fokuskan itu yang di dalam, perubahan yang di dalam, bukan sekedar yang di luar. Kalau yang di luar satu titik, kita capek terus loh. Capek loh terus ingin menyenangkan orang, berpenampilan baik. Oh penampilan baik, ramah misalnya. Ya ramahnya, baiknya bukan atribut. Ramahnya perlu lahir karena apa? Karena kita memang menghargai orang lain. Itu dong. Itu jauh lebih esensi. Ya. Nah, Kristen normal yang pertama adalah Kristen yang menghargai proses.
Yesus ketika datang ke muka bumi ini, Yesus pun melewati proses. Betul? Gak tiba-tiba kan membelah diri gitu. Jadi Yesus yang ada di muka bumi. Lalu ada Yesus yang bersama-sama dengan Bapa. Kan gak begitu. Yesus melewati proses yang alamiah sama seperti kita pada umumnya. Yesus dikandung, ya, jadi lahir jadi bayi, ya, nggak lahir langsung ada rambutnya, tumbuh gigi gitu kan, nggak gitu, lewati proses, gitu. Disapih dulu, ada ayatnya tuh yang dikatakan Yesus disapih, ya. Artinya apa? Yesus lewati proses. Dicatat bahwa Yesus ketika bertumbuh dewasa, ya, itu yang ketika akhirnya dibawa ke bait suci di Yerusalem, lalu Yesus ngobrol dengan ahli-ahli Taurat. Sementara kedua orang tuanya mau pulang ke kampung halaman. Ya. Yesus lewati proses sebagai manusia. Ingat ya, ketika Yesus di muka bumi, ya, Yesus menanggalkan keilahiannya atau kealahannya. Jadi kalau jadi Yesus, betul Yesus manusia 100% dan Tuhan 100%. Namun ketika di muka bumi, Yesus manusia 100%. Ini yang kita perlu pahami. Itu sebabnya kenapa Yesus juga berjuang mengatasi kelemahan, mengatasi godaan dosa. Supaya apa? Supaya Yesus jadi role model buat kita. Bahwa ternyata ada model manusia yang sempurna. Yang sudah mengalahkan dosa. Puncaknya ketika di atas kayu salib. Kita tahu bersama. Oleh karena ketaatannya. Bukan oleh karena Yesus adalah Kristusnya. Hati-hati loh. Karena ketaatan mutlaknya pada Bapa. Waktu Yesus naik tergantung di atas kayu salib. Mati. Yesus mengalahkan kuasa dosa. Mengalahkan kuasa maut. Baru bunyi itu ayatnya. Hai maut, di mana sengatmu? Baru bunyi. Karena ternyata maut kalah oleh manusia Yesus yang taat mutlak. Taat mutlak. Nah itu kalau saya dengar kata taat mutlak itu yang ya, itu perjuangan kita bersama Bapak. Ya. Kristen normal itu perlu bertumbuh. Bertumbuh apa? Dalam pengenalan akan Elohim Yahweh, akan Bapa, pengenalan akan Tuhan. Perlu terus bertumbuh. Gak ada cara instan dalam kekristenan. Ya. Kita tahu itu bahwa di dunia saja semua yang instan tetap tidak instan. Betul? Lalu kita berharap kita datang pada Tuhan, Tuhan, aku ingin serupa seperti Engkau. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kita berharap, kalau misalnya doa, nyembah Tuhan, kan puasa nih, 40 hari. Ya. Musa aja turun dari gunung 40 hari, mukanya bersinar gitu kan. Wah kita berharap kita diubahkan Tuhan. Iya, diubahkan Tuhan. Betul. Tapi enggak serta-merta waktu kita menghadapi godaan dosa selesai. Gitu enggak. Kita punya chance juga. Itu sebabnya kita tetap perlu berjuang. Pikirannya ini loh. Hatinya ini loh. Dicondongkan pada hal-hal yang kekal. Pada kerajaan sorga. Ya, itu sebabnya kenapa dikatakan di firman Tuhan. Hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Seperti Yesus. Ya. Karena apa? Karena itu puncaknya. Ya.
Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Dari sini kita belajar bahwa kekristenan itu, ya, Kristen yang normal itu proses. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12 sampai 14. Firman Tuhan, saya bacakan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kekristenan kalau menurut 1 Yohanes 2 itu melewati tahapan-tahapan, ada prosesnya. Ya. Ada, kalau di sini dikatakan ada anak-anak. Anak-anak, ini dibuat lebih besar sedikit. Orang muda, ini ya. Ini sedikit lebih besar lagi. Ya, ini. Kenapa Bapak? Karena kita harus sempurna sama seperti Bapak. Karena kan ini tujuan kita. Ini nih tujuan kita. Sempurna seperti Bapa. Matius katakan. Ya, itu tujuan kita. Serupa dengan Yesus itu tujuan kita. Nah, ini nih proses nih. Untuk bisa sampai, ini kan perlu lewati proses. Gak bisa serta-merta punya pengenalan yang benar dan utuh dan lengkap tentang Tuhan. Itu sebabnya kenapa perlu belajar kebenaran, lewati proses, dimuridkan, supaya apa? Supaya cara berpikirnya diubah dari cara berpikir anak-anak, ya hendaklah kamu meninggalkan masa kanak-kanakmu, kata firman Tuhan, pindah. Itu sebabnya kita menghadapi persoalan dalam hidup. Kita hadapi tantangan dalam hidup. Karena persoalan dan tantangan ini yang membuat kita kalau kita belajar kebenaran dan kita taat pada kebenaran, kita dirubah cara berpikirnya nih. Hatinya dirubah. Kekristenan yang normal adalah proses. Di dalam proses ada persoalan, ada tantangan. Dan tidak selalu semua yang kita inginkan ya, itu bisa jadi di satu titik Tuhan penuhi. Kenapa? Bisa jadi itu bukan yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak punya kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni. Kita perlu yakin dan tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Itu sebabnya kenapa kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Supaya kita bisa berproses. Ternyata ada prosesnya. Wah, melepaskan dosa itu hari ini kita katakan, ya saya mau hidup benar, saya mau hidup kudus. Saya mau pikiran saya kudus, saya mau mata saya kudus, saya mau keinginan saya kudus. Ternyata perlu lewati persoalan, tantangan, godaan. Supaya apa? Supaya kita bisa praktek kebenaran.
Waktu kita sekali praktekkan kebenaran, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, 40 kali, 150 kali, 1000 kali, 250.000 kali. Kita makin ngotot, makin ngotot, makin ngotot. Itu yang akhirnya membuat kita jadi menghidupi kebenaran. Ketika kita akhirnya menghidupi kebenaran, kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya. Ada lagu yang bilang begini, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, betul? Ya, di Balikpapan, itu dari hari Minggu kan ya, itu hujan terus. Tapi Tuhan janji loh satu hal. Dia gak pernah tinggalin kita. Kok kita masih ragu? Sejarah hidup kita, berapapun usia kita hari ini. Pak, saya usianya baru 20 tahun, 23 tahun. Pak, saya masih remaja, saya baru 17 tahun. Oke. 17 tahun hidupmu, coba tarik ke belakang. Kamu lihat, kita lihat, ada loh momen-momen di mana Tuhan hadir di situ. Pak, waktu saya dikhianati, waktu saya dipukul orang, waktu orang tua saya sakiti saya. Saya mau kasih tahu, proses ini, persoalan dan tantangan ini yang akhirnya mendewasakan kita. Kalau kita mau. Persoalan kita mau enggak? Itu dia. Ya, oke. Orang muda. Nah, kalau ini tahu bahwa dosanya sudah diampuni, kalau orang muda apa? Wah, mengalahkan yang jahat. Nah, yang jahat ini bukan mengalahkan yang jahat ini, bukan yang lain ya. Yang mengalahkan yang jahat ini adalah gini, mengalahkan nafsunya, dagingnya. Kalau saja ada kesempatan untuk sebuah cara paling cepat untuk mengalahkan kecenderungan hati, atau kalau yang disampaikan oleh Bapak Eras, potensi dosa. Ya, potensi dosa. Itu yang dikalahkan. Ini hanya bisa dikalahkan waktu kita belajar kebenaran. Praktek. Nah, di sini belajar, ini praktek. Waktunya praktek. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan beberapa orang yang dilatih dalam satu ruangan. Lalu saya sampaikan gini, Bapak Ibu, jangan cuma teori. Wah, sekarang ayo, semuanya berdiri. Wah, berdiri. Kita praktek. Wah, coba cek cara berdirinya. Wah, ya, mesti tegap. Wah, coba kalau senyum, giginya kelihatan. Jangan cuma senyum simpul, tahu ya senyum simpul ya, cuma di ujung aja gitu, kayak nggak niat gitu senyumnya. Kita mesti praktek. Mau jadi ramah, jarang senyum. Ya, mahal kali senyum itu. Ya, coba didiskon sedikit lah senyum. Gitu ya. Kan senyum kalau memberkati orang, ya, membuat orang hatinya adem gitu. Ya. Ayo senyum. Ya, kenapa enggak senyum gitu? Itu hal sederhana ya. Bapak Ibu Saudara, pergunakan momen-momen dalam hidup kita untuk praktek. Yo, yang masih sulit mengampuni. Praktek. Itu daging kita tuh. Itu sebabnya kenapa dikatakan daging lemah. Untuk supaya dagingnya, supaya kita bisa keluar dari daging yang lemah itu, kita perlu hidup menurut roh. Rohnya perlu diperkuat, dagingnya perlu disayat-sayat gitu ya. Perlu disalib.
keinginannya perlu disalib. Waduh itu nggak mudah Pak, ya memang nggak mudah. Siapa bilang Kristen itu mudah? Apalagi Kristen murah. Oh terima Yesus selesai, enggak selesai. Enggak begitu juga bro. Ya, ada harga yang perlu dibayar. Proses. Kristen normal menghargai proses. Jadi kalau kita masih ada di dalam proses, nikmati. Tuhan terima kasih saya masih diproses Tuhan. Punya rekan kerja yang modelnya begini. Ya punya teman yang seperti ini. Ya, yang kalau istilahnya gini, kalau ngeselin gitu ya, pertama ngeselin. Kalau kali 2, ini kali 3, pangkat 4, pangkat berapa gitu yang ngeselinnya sampai gitu. Ya. Dari yang senyum sampai gitu. Ya. Kalau kita masih ngalami kesulitan, praktek kebenaran. Berikutnya, Kristen Bapak. Bapak ini mengenal Tuhan, mengenal Elohim yang ada dari mulanya. Kata mengenal di situ, kalau kita baca di 1 Yohanes 12-14 itu, kata mengenal di situ dituliskan adalah ginosko dalam bahasa aslinya. Ya. Kita ginosko enggak dengan Tuhan? Dalam proses ini, kita mesti ginosko, mengalami Tuhan. Justru, ya kalau istilah di dunia pengembangan diri itu ada yang namanya bounce back, melenting ke atas. Jadi persoalan bisa disikapi dengan 2 hal. Tantangan bisa kita hadapi dengan 2 sikap. Sikap yang pertama adalah kita jadi down, jadi jatuh. Atau yang kedua kita bounce back. Bounce back itu kita justru malah melewat persoalan dan tantangan itu. Mantul balik. Justru kita mengalami kemuliaan yang lebih besar. Kalau kita berhasil keluar dari dasar persoalan atau tantangan dalam hidup kita. Ya. Itu sebabnya dikatakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang pernah hadir di tengah-tengah manusia adalah pengharapan. Pengharapan buat kita. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa kita juga bisa sempurna. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang kedua, Kristen yang normal adalah Kristen yang menghidupi esensi. Esensi kekristenan adalah relasi dengan Bapa di surga. Satu kali Yesus ditanya, "Guru, apa hukum yang terutama?" Yang pertama, kasihi Tuhan Allah dengan segenap. Artinya apa? Ada upaya di situ. Yang kita kejar, mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Itu yang mesti kejar. Kalau kita mengejar yang lain, pengejaran kita yang lain itu sebaiknya mengarahkan kita kepada apa? Kepada yang utama. Ini kalau misalnya orang kan selalu disampaikan begini, oh hidup tuh perlu punya goal. Iya, saya setuju. Ini kan goal nih. Goal nih, wah biasanya kan goal masih begini nih. Ini bukan gambar ini ya, bukan gambar makanan ya, gambar donat. Ya kira-kira begitulah ya. Ini goal, wah. Tapi persoalannya kan adalah gini, goal ini kan jauh nih. Setuju ya? Jauh ya. Kita di sini nih. Ada tangannya. Kakinya 2. Ya. Kita di titik hari ini. Ini goalnya nih. Wah jauh nih. Pak, jauh Pak.
kerajaan sorga masih jauh. Padahal udah jelas loh firman Tuhan katakan hidup kekal itu bukan nanti. Bukan di sini. Hidup kekal itu sekarang mulainya. Artinya kita perlu memiliki pikiran yang diarahkannya ke sini. Terus kan kita di sini ketemu pulau nih. Ketemu pulau lagi. Kan ini kalau nggak hati-hati, ini kalau misalnya kita naik kapal gitu ya, ini pulau yang kita mau tuju, ya, kita akan lewati, berlayar. Kadang-kadang kita perlu goal kecil. Nah, goal kecil kita itu ya di kehidupan kita sekarang. Baiknya bukan hanya goal yang berkaitan dengan hal-hal yang, ya misalnya contoh, menyelesaikan kerjaan, ya itu baik. Ya. Tapi goal kita, misalnya contoh gini, kita perlu punya list, ya daftar list. Oh ini karakter saya yang masih buruk. Ini sikap saya yang perlu diperbaiki. Ya. Ini perhentian pertama. Ada perhentian kedua dan ada perhentian berikutnya. Kita menghadapi tantangan di sini. Menghadapi godaan-godaan. Ya. Untuk kita bisa selesaikan karakter kita. Kita perlu punya goal. Goalnya ini. Karakter kita yang belum beres. Yang masih, saya kan orangnya gak sabaran ya. Saya kalau di kantor tuh, baru minta tolong dengan orang di kantor. Bu tolong siapkan ini. Terus saya balik ke laptop saya. Sudah belum? Belum juga 5 menit sudah ditanya. Sudah belum? Loh, ya belum Pak. Gimana? Saking gak sabarnya. Ya, itu kan perlu dirubah. Kan kesian. Staf ini kan juga banyak kerjaannya, bukan cuma permintaan tolong saya atau tugas yang saya delegasikan. Banyak juga yang dia kerjakan. Ya. Jadi lebih sabar nggak? Bersedia nunggu gitu. Atau kalau nggak, akhirnya ada beberapa pekerjaan yang saya kerjakan, lalu saya sampaikan, Bu, saya sudah kerjakan 1, 2, 3, 4, nanti kamu tinggal terusin ya. Nah gitu. Ya kan bantu dia malah, aduh Pak terima kasih gitu. Ya. Kenapa jadi Bapak yang kerjakan? Gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Saya bantu supaya kamu lebih mudah. Ya. Fokus pada esensi. Esensinya yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap tadi. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak pernah punya prioritas itu Tuhan. Ya di khotbah hari Minggu kan sempat disampaikan tentang sempat disinggung, ya punya kasih mula-mula. Ya coba ingat-ingat lagi waktu kita pertama kali mengalami bahwa kita ini berjumpa dengan Yesus di hati kita. Ya. Kita tahu bahwa Yesus itu mengasihi kita, menebus hidup kita. Ya. Kita ingin memberikan segalanya buat Tuhan. Itu yang kita perlu lakukan. Kita perlu mengingat kembali dan memanfaatkan momentum-momentum itu untuk kita pada akhirnya bisa sampai. Itu seperti momentum ya. Kalau misalnya ini tempat yang jauh, perlu ada perhentian 1, perhentian 2, perhentian 3, sampai akhirnya kita bisa sampai. Ya. Esensi kehidupan adalah hubungan. Yang kedua dikatakan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seluruh hukum Taurat katanya, itu bergantung pada 2 hal itu. Itu sebabnya kenapa kita perlu fokus pada esensi kehidupan. Hubungan. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama kita. Ya. Kita perlu belajar bersama Bapak Ibu Saudara. Dalam hubungan-hubungan kita, hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan, gak usah dipersoalkan lagi. Ya. Supaya apa? Supaya, contoh, menerima orang lain, mengasihi orang lain itu menjadi gaya hidup, jadi bagian.
bukan kita jadi permisif ya. Orang boleh punya kelemahan. Ya, bedakan antara kelemahan dan pribadinya. Pribadinya adalah esensinya, intinya, hidup orang itu, rohnya, pikirannya, perasaannya. Ya. Perilakunya, itu yang kita gak suka, itu yang kita nasihati, itu yang kita ingatkan. Tapi orangnya kita tetap perlu kasihi. Nah kebanyakan orang campur, udah gak bisa dibilangin. Misalnya gitu, waduh ngeri banget. Gak boleh kita berpikir begitu. Kalau kita berpikirnya seperti itu, kita sebenarnya sedang menghina Tuhan. Kita ini berapa kali, saya, puluhan, ratusan, ribuan kali melukai Tuhan. Dengan sikap saya, cara berpikir saya yang salah. Ya. Cara saya memperlakukan orang lain gak tepat. Gak presisi. Itu akhirnya apa? Itu kan sebenarnya melukai Tuhan. Betapa banyak kemelesetan-kemelesetan dalam hidup. Ya. Itu sebabnya kenapa kita perlu praktek firman. Kenapa? Karena waktu kita praktekkan firman Tuhan, kita fokus pada esensi. Hubungan dengan sesama jadi jauh lebih baik. Gak usah dipersoalkan hal-hal yang gak perlu dipersoalkan. Kalau perlu ampuni. Kalau perlu terima. Terima bersama dengan kelemahannya gitu. Ya. Berikutnya. Iblis gak pernah takut kita tahu firman Tuhan. Gak pernah takut. Iblis gak pernah takut kita pelayanan. Yang iblis takut adalah waktu kita taat melakukan kebenaran. Itu yang iblis takut. Kenapa? Karena kita taat melakukan kebenaran, kita akan tiba di titik seperti Yesus. Taat mutlak. Yang ketiga, belajar mengarahkan hidup. Kristen yang normal yang pertama adalah menghargai proses. Kalau kita menghargai proses, kita akan terima orang lain juga memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Ya. Yang kedua, menghidupi esensi, menghidupi kebenaran. Kebenaran yang perlu dihidupi. Esensi dari kebenaran apa? Kekristenan, hubungan dengan Tuhan. Coba terus cek, pastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah yang paling penting, paling utama. Kalau ada yang bilang gini, Pak saya susah sekali konsisten untuk berdoa. Belajar, berjuang. Ya, itu sebabnya kenapa kita melewati 40 hari doa puasa ini bersama-sama. Ya. Karena apa? Karena kita mau belajar mengarahkan, fokus pada yang esensi. Belajar mengasihi Tuhan. Ya. Sulit, yes. Bisa. Yang ketiga, kita perlu memiliki irama atau gairah atau arah hidup yang benar. Arah hidup yang benar, gairah ya, atau arah hidup yang benar. Apa? Fokusnya, gairahnya. Waktu misalnya mau kesel sama orang nih, sebentar, keselnya saya ini akan menyenangkan Tuhan enggak? Kalau enggak, enggak usah. Selalu belajar begini, melihat persoalan, tantangan, proses yang kita hadapi itu begini. 2 sikap. Yang pertama katakan begini, ini baik buat saya. Wah, dihianati misalnya gitu ya. Anggaplah kita dihianati ya. Ditipu orang, diomelin orang. Yes, ini baik buat saya. Yang kedua, selalu berpikir, ini bisa dilewati. Susah, bisa dilewati. Kita
perlu mengarahkan gairah, arah, fokus hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, ini sulit. Saya tahu ini baik buat saya. Saya tahu persoalan ini baik buat saya. Saya tahu sakit ini baik buat saya. Supaya saya belajar menghargai tubuh saya. Kalau saya nggak menghargai tubuh saya, bagaimana mungkin saya berkata saya menghargai Tuhan? Satu kali saya pengen makan, saya kadang-kadang kita makan tuh bukan karena lapar ya, tapi karena lapar mata. Tubuhnya sih sebenarnya, lambungnya sudah kenyang, matanya belum kenyang. Pengen makan ini gitu. Terus waktu satu titik, kalau saya terlalu kenyang, lalu perut saya sakit atau saya terlalu banyak, waktu itu saya mau tambahnya itu sambal. Karena enak kan, tambahin sambal, kan makin enak kan, sambalnya pedes lah, enak betul. Tahu kan Bapak Ibu, waktu satu kali saya, kan kepedesan terus saya minum. Lalu, saya tiba-tiba pikir gini, ini kira-kira besok pagi, ini malam hari ceritanya ya, besok pagi saya akan mules-mules gak ya? Ternyata benar, di kantor saya mules-mules. Saya sampai 3 kali ke toilet, ke kamar mandi. Itu sampai rekan kerja saya bilang, kenapa Pak? Kok bolak-balik ke kamar mandi gitu. Kata aku nih gak enak nih. Terus saya ingat lagi, semalam. Nah itu, saya tahu bahwa lambung saya gak kuat. Ini mungkin kuat, lambungnya gak kuat. Saya tetap kekeh, tetap ngotot. Tapi ngotot yang salah. Akhirnya apa? Ya selesai. Kamar mandi 3 kali. Apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara? Seringkali, termasuk saya, itu ngejar yang enak aja buat kita. Enak nih buat ini. Gairah hidup kita adalah hanya untuk menyenangkan diri kita. Kita perlu belajar. Gairah hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Selalu patokannya gini. Ini yang saya lakukan menyenangkan Tuhan gak ya? Kalau gak, lebih baik gak usah lakukan. Nah sejak hari itu, saya kalau misalnya makan ada sambal nih. Kira-kira sambal ini akan membuat saya akan mengalami pengalaman yang sama gak? Ya kan gak boleh dong kita mengulangi kebodohan yang sama gitu ya. Kalau enggak, kalau akan mengalami pengalaman yang sama seperti beberapa waktu yang lalu, lebih baik gak usah. Kalau misalnya terlalu kenyang nanti atau terlalu pedas, bisa beresiko. Bertobat. Bertobat kan hal-hal seperti itu. Bukan hanya sekedar tidak membunuh, apa enggak. Yang hal seperti itu kita perlu bertobat juga. Ya, Bapak Ibu. Jadi pengejaran tertinggi kita sebaiknya adalah menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, persoalan dalam kehidupan, lihat dalam bingkai berpikir begini. Ini proses yang saya perlu hadapi. Yes, terima kasih. Ini baik buat saya. Ini bisa dilewati. Ya, ini bisa dilewati. Selama kita berjuang untuk hidup benar, kita berjuang untuk mempraktekkan kebenaran, berjuang untuk melakukan kebenaran yang kita tahu. Percayalah, pikiran kita, perasaan kita sedang diasah supaya satu titik kita bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Karena pikiran dan perasaan seperti Kristus, hidup seperti Kristus, itulah yang menyenangkan hati Bapa. Mari kita berdoa. Menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Dimanapun dan kapanpun dalam
dalam segala perkara menyenangkanku, menyenangkanku. Sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi sampai selamanya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan seterusnya sampai kita semua pulang dan kembali kepada pencipta kita, kepada Bapa yang menciptakan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Tuhan, berkat dari Elohim Yahweh, Bapa Sorgawi, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Dalam nama Yesus, amin.